Seorang murid baru pindah ke sekolah ini. Kemudian dijadikan bahan intimidasi. Pengganggu mengambil telur rebus teman sekelas dan langsung melahapnya, mengambil minuman dari sebelahnya. Juga mengambil paha ayam milik murid baru. Dia berjalan ke depan dan mengambilnya. Tidak hanya mengambil paha ayam, dia juga menari dan mengejek teman sekelas baru. Murid baru itu semakin marah, berjalan meraih paha ayam miliknya. Pergerakan Mosquito membuat si pengganggu kehilangan muka. Sepulang sekolah ia dihadang oleh pengganggu. Mosquito lari ketika melihat mereka. Ia dikejar hingga ke bawah jembatan layang. Salah satu dari mereka melempar bola besi dan langsung mengenai kepala Mosquito. Para pengganggu ke depan dan mengepungnya. Sempat menghindar, Mosquito pun terjatuh. Mendengar tawa para pengganggu, Mosquito mengambil sepatu sebagai senjata. Dia memanfaatkan kelengahan mereka untuk melarikan diri. Adegan Mosquito dikejar dan dipukuli kebetulan dilihat oleh kelompok lain. Zilong menghargainya, dia ingin mengajaknya. Keesokan harinya, Mosquito dihentikan kelompok Zilong begitu tiba di sekolah. Mereka membawa Mosquito melalui koridor. Orang-orang menghindar. Di depan para pengganggu mereka berdiri. Mereka terlalu takut untuk berbicara. Padahal kemarin tak ada takut sama sekali. Zilong berkata, mulai sekarang, urusannya jadi urusanku juga. Musuhnya adalah musuhku. Orang lain berhutang padanya. Akan ku bantu melunasinya. Mosquito telah diganggu sejak kecil. Dia merasakan hidup tanpa seorang ayah. Tidak tahu rasa aman dilindungi. Ergo, aku mau bertanya. Apakah kamu mengganggu dia kemarin? Zilong memanggil para pengganggu Mosquito. Membiarkan Mosquito melawan mereka. Melihat Mosquito diam, Mong maju dan berkata, jika kamu tidak membunuh mereka hari ini, suatu hari kamu yang akan dibunuh. Kemarahan Mosquito membara mendengarnya. Ia langsung memukul wajah si penindas. Diikuti oleh pukulan yang kacau. Bawahan Ergo hanya bisa menonton. Mosquito masuk ke dunia preman karena paha ayam. 5 orang ini memiliki hubungan baik. Mereka meletakkan dupa dan membentuk geng pangeran. Bos Zilong setia, tetapi kurang keberanian. Mong pemberani dan jenaka, sering disalahkan Zilong. Monkey, mengerikan jika berkelahi. Abo seorang pemalu, sering mengandalkan Zilong untuk pamer. Yang terjadi kemarin, menumbuhkan dendam di hati Ergo. Zilong bertengkar hebat dengan pacarnya hari ini. Pacarnya pergi dengan marah. Kejadian itu dilihat oleh Ergo. Ergo menemuinya mengaku sebagai teman Zilong. Berpura-pura meminta maaf untuk Zilong. Menipunya ke sebuah ruangan dan melakukan serangan. Zilong marah ketika dia tahu. Mereka pun mendatangi Ergo dan mengikatnya. Mong mengeluarkan segenggam lem. Ergo takut memohon kepada Zilong. Mong tidak peduli. Ia langsung menutup mulutnya dengan lem. Zilong yang marah merasa ini belum cukup. Menyuruh mengelem matanya juga. Mong mengira ini mungkin akan membunuh Ergo. Zilong bersikeras untuk mengelem matanya. Mong mengambil lem, langsung mengelem mata Ergo. Keesokan harinya Mosquito membeli sarapan. Melihat 4 temannya diam, ada yang salah. Ia berjalan ke ruangan dan melihat tidak ada tanda kehidupan dari Ergo. Big Dog yang dipenjara mendengar kabar dari ibunya dan menjadi sangat marah. Membuang telepon dan akan membalas dendam. Masalah dengan cepat menyebar ke ayah Zilong. Dia adalah bos komunitas lokal terbesar. Tidak ada yang berani mengganggu anaknya. Zilong harus dihukum, tetapi Mong yang menggantikannya. Ini membuat ayahnya marah dan memukul berkali-kali. Kemudian Mong pulang untuk memulihkan diri. Seorang teman ayahnya datang menemuinya. Melihat Mong yang babak belur, ia bercerita masa lalu yang menyedihkan. Ternyata Dazai mengambil posisi ayah Mong, lalu menjatuhkan ayahnya. Jangan mengatakan hal ini di depan anak-anak. Ayo berbicara di luar. Percakapan antara keduanya didengar oleh Mong. Setelah beberapa bulan, mereka pun lulus dan mulai resmi masuk ke geng. Mereka ke gunung untuk pelatihan, melatih kekuatan fisik dan berbagai senjata. Tetapi Mong terus memikirkan ayahnya, memikirkan penderitaan ayahnya. Kebencian di hatinya semakin kuat. Setelah pelatihan, beberapa orang turun gunung. Di sebuah pesta, Mosquito tidak memiliki ayah sejak kecil. Dia akhirnya merasakan cinta ayah dari Dazai. Big Dog dibebaskan setelah itu. Dia sangat terkenal. Di sebelah Big Dog duduk seorang tamu, Grey Wolf. Ia datang untuk membahas kerjasama. Grey Wolf dan ibunya Mosquito sepasang kekasih. Tetapi Mosquito tidak menyukainya. Meski sudah diintimidasi sejak kecil, dia tidak meminta bantuan Grey Wolf. Semua orang di meja tampak baik. Tetapi Big Dog di samping menatap Zilong, memikirkan pembalasan dendamnya. Segera, Dazai gagal bernegosiasi. Sarpi melihat itu tidak setuju. Dia tidak berani bekerja sama. Big Dog diam-diam masuk dengan Grey Wolf. Ia menemukan Mong dan melakukan percakapan.
Keduanya mencapai kesepakatan. Sarpi yang mabuk berjalan sendirian, ditembak langsung oleh seorang pembunuh. 2 hari kemudian, klub mengadakan pemakaman untuk Sarpi. Di pemakaman, Dazai mengatakan pelakunya anak buah Sarpi. Mendengar ini, Big Dog terlepas dari rasa hormat dan rendah diri. Balik langsung marah. Kamu tidak sadar, orang-orang kamilah yang menjadikanmu bos. Bisa saja itu dilakukan oleh bawahanmu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Semua orang tahu. Bawahan Dazai mengatakan pembunuh Sarpi muncul. Dazai lalu memanggil yang lain, membiarkan mereka menangkap si pembunuh. 4 orang muncul untuk memasang dupa. Dazai sadar ada yang salah. 1 orang tiba-tiba menikam Dazai. Sempat digagalkan oleh Dazai. Meskipun ia sudah tua, 4 orang itu bukan tandingannya. Mosquito tiba-tiba mendengar suara tembakan. Ia bergegas dan melihat Dazai tergeletak di taman. Beberapa hari kemudian, pemakaman untuk Dazai. Tetapi Zilong menghilang. Putranya tidak ada, Mosquito yang menggantikannya. Mong menemukan Zilong. Ia ditemukan bersembunyi di sudut sambil menggigil. Ia sangat terguncang. Monkey khawatir si pembunuh akan beraksi lagi. Ia membiarkan mereka pulang, lalu sendiri tinggal untuk menyelidiki si pembunuh. Mosquito berkata, "Aku juga ikut." Mosquito yakin ini ada hubungannya dengan Big Dog. Monkey tidak berbicara. Setelah Mosquito tertidur, ia pergi ke Big Dog sendirian. Dia tidak ingin saudara-saudaranya mengambil risiko. Tetapi baru masuk ruangan, dia ditembak. Monkey dipukul sampai babak belur. Dikabarkan bahwa pembunuh Dazai yang melakukannya. Mosquito yang marah menemui Grey Wolf. Ia telah membiarkan Grey Wolf merawat ibunya. Kini memutuskan menyelidiki si pembunuh sendirian. Grey Wolf pun marah. Ia menegur Mosquito. "Ibumu bekerja sangat keras membesarkanmu. Hidupmu adalah miliknya, bukan milikmu. Tahukah kamu? Tetapi bosnya mati di pelukanku. Kamu punya pilihan selama masih muda." Mosquito pergi keluar mencari angin. Ia melihat Mong dan Grey Wolf berbicara. Ternyata mereka sudah berkomplot sejak lama. Mosquito mengira segalanya tidak sesederhana itu. Sebelum pergi, Mosquito menyarankan ke kuil dan menaruh dupa. Ibu Mosquito mengatakan yang sebenarnya kepada Grey Wolf. Ternyata Mosquito adalah anak dari Grey Wolf. Dia belum menikah dan menunggu Grey Wolf. Grey Wolf tahu bahwa ada sesuatu yang buruk. Ia langsung pergi mencari Mosquito. 4 orang menghabiskan dupa. Mosquito mengambil pisau dan mengarahkan ke Mong. "Siapa yang membunuh Kun? Apakah tidak ada yang bisa dipercaya?" Mong terdiam. Faktanya Mong akan membunuh mereka bertiga. Dalam menghadapi paksaan, ia hampir keceplosan. Untung Big Dog bergegas masuk dengan bawahannya. Mong kabur setelah menikam Mosquito. Mosquito mengejar dengan liar di belakang. Masuk ke sebuah ruangan, Mong mengambil pistol. Mosquito menyeret kakinya yang tertikam. Mencari Mong. Mong di tempat gelap, mengeluarkan senjata dan menembak Mosquito. Tembakan itu mengenai pinggang Mosquito. Mosquito perlahan merentangkan tangannya. Mong juga merindukan persaudaraan lama. Ia mengesampingkan pistol dan memeluk Mosquito. Mosquito tiba-tiba mencabut pisau dari kakinya, menusuk belakang Mong. Mong saat ini mengatakan kalimat itu lagi. "Kamu tidak akan membunuhku hari ini. Aku akan membunuhmu besok." Aku tak pernah mengerti kenapa kamu mau berkelahi seperti ini. Sekarang aku mengerti. Kenapa kamu jelas-jelas saudaraku? Mosquito berbaring di tanah karena kelelahan. Tiba-tiba ada yang menusuk Mong. Rupanya itu Zilong, ia menusuk berkali-kali. Hingga Mong tergeletak tak berdaya. Zilong dan Abo datang menyelamatkan Mosquito. Film ini sangat bersemangat, aktornya berakting sangat bagus. 5 persaudaraan dalam drama itu sangat menyedihkan. Banyak persahabatan yang hilang demi keuntungan. Banyak kesetiaan yang telah hilang dari kenyataan. Saya harap semua orang dapat mempertahankan diri mereka dengan kebaikan, menghadapi hukum dan etika, tidak membuat kesalahan.